Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baris Fajar, mahasiswa IAI Al-Aziz semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas masail fikih yang berjudul Hukum Merayakan Hari Valentine menurut Kitab Fikih. Berikut adalah materinya. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Hukum merayakan Hari Valentine menurut fikih. Deskripsi: 14 Februari dirayakan oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Nama Valentine sendiri disebut berasal dari salah satu orang suci dari agama Kristen yang memiliki akhir kisah cinta yang tragis. Namun sebenarnya perayaan ini juga telah dirayakan sejak masa lampau. Pada abad kelima, Paus Hilarius melarang festival ini karena berasal dari budaya pagan dan tidak cocok dengan nilai-nilai Kristen. Namun tak lama kemudian, Paus Gelasius mencabut larangan festival tersebut dan meneruskan tradisi yang sudah dilaksanakan selama ratusan tahun tersebut. Pada masa itu juga, Paus Gelasius mulai menjadikan tanggal 14 Februari lebih Kristiani dengan menjadikannya sebagai peringatan untuk Santo Valentinus. Tiga pria di masa lalu bernama Valentine, walau disebut sebagai peringatan untuk Santo Valentinus atau Saint Valentine, tetapi sebenarnya tidak jelas Valentine mana yang dimaksud karena nama tersebut begitu jamak digunakan pada saat itu. Terdapat 3 orang bernama Valentine yang mungkin merupakan sosok yang dimaksud oleh Paus Gelasius tersebut. Valentine pertama hidup pada abad ketiga dan dibunuh oleh Kaisar Claudius karena dia ketahuan menikahkan seorang prajurit beragama Kristen secara ilegal. Pada saat itu, Kaisar melarang seluruh prajuritnya untuk menikah agar mereka hanya setia pada negara saja. Valentine kedua merupakan seorang pria asal Afrika yang dibunuh karena menolak untuk keluar dari Kristen. Sedangkan Valentine ketiga merupakan seorang uskup di Italia yang dibunuh secara tragis. Sejak masa Paus Gelasius hingga abad ke-14, tanggal tersebut terus diperingati untuk mengenang San Valentine. Bukti pertama perubahan tanggal tersebut sebagai Hari Kasih Sayang muncul pada tahun 1477 melalui sebuah surat dari wanita bernama Margery Brewis kepada John Paston. 1 abad kemudian, pada sebuah puisinya, William Shakespeare juga menggunakan simbol Hari Valentine sebagai kasih sayang. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana hukum merayakan Hari Valentine menurut kitab fikih? Dan yang kedua, bagaimanakah hukum merayakan Hari Valentine menurut KUHP atau hukum positif? Hukum merayakan Hari Valentine menurut kitab fikih. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin telah dijelaskan bahwa yang pertama, apabila seorang muslim yang menggunakan perhiasan atau aksesoris seperti yang digunakan kaum kafir dan terbesit di hatinya kekaguman pada agama mereka dan timbul rasa ingin meniru gaya mereka, maka muslim tersebut bisa dianggap kufur. Apalagi jikalau muslim itu sengaja menemani mereka ke tempat peribadatannya. Yang kedua, apabila dalam hati muslim itu ada keinginan untuk meniru model perayaan mereka tanpa disertai kekaguman atas agama mereka, hal itu terbilang sebagai dosa. Dan yang ketiga, dan apabila muslim itu meniru gaya mereka tanpa ada maksud apa-apa, maka hukumnya makruh. Namun pada perjalanannya, muda-mudi saat ini tak mengaitkan perayaan Valentine dengan agama. Mereka sekedar memberikan ucapan, bertukar kado, ataupun hal-hal lain yang mengungkapkan rasa cinta mereka pada orang lain. Dalam perayaan Hari Valentine itu sendiri, ada hal lain yang ditakutkan selain mengikuti tradisi orang kafir, yaitu perzinahan. Seperti yang kita tahu, pada saat ini muda-mudi seringkali merayakan Hari Valentine sebagai bukti kasih sayang, sehingga berpotensi menimbulkan perzinahan. Selanjutnya, hukum merayakan Hari Valentine dalam KUHP. Pada saat ini seringkali ditemukan pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran tersebut saat ini banyak ditemukan di tempat umum secara terbuka. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pasal 281 ayat 1 KUHP. Dalam pasal tersebut, cakupan dari tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 KUHP
adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat atau didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Oleh S.R. Sianturi dikemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan pasal 281 ayat 1 KUHP, yaitu A. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka, disebut juga sebagai eksibisionisme. Yang kedua, sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum. Dan yang ketiga, sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.